Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ihal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa melanjutkan pembacaan dari kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah membahas tentang manzilatut taqwa ya. Sekarang masuk halaman 19. Betul. Al-muttaqun hum awliyaullahi ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, mereka itulah wali-wali Allah ta'ala. Mereka itulah wali-wali Allah ta'ala. Jadi ada kata lah di situ ya. Kalau saya cuma bilang orang-orang bertakwa, mereka wali-wali Allah, ini beda dengan saya mengatakan orang yang bertakwa, mereka itulah itu maksudnya pembatasan. Di sini ada hum ini memisahkan antara mubtada dengan khobar. Aslinya kalimat al-muttaquna auliyaullah itu cukup, tapi dikasih hum. Apa fungsinya? Dhamir fasl, ini pemisah, fungsinya pembatasan. Jadi yang namanya wali Allah itu cuma orang bertakwa. Kalau antum ingin menjadi wali Allah ya, bukan wali murid. Wali murid gampang. Ingin menjadi wali Allah apa? Harus menjadi orang yang bertakwa, enggak ada cara lain. Enggak bisa saya mau cara lain aja, saya mau pakai cara dikir sambil maksiat. Enggak bisa jadi wali Allah gitu caranya. Itu wali gadungan ya. Banyak orang yang pengen jadi wali dengan cara begitu. Nanti tiba-tiba dapat kesaktian dari setan, itu sihir ya. Tukang sihir sekarang dianggap wali Allah tuh banyak. Tukang sihir padahal punya kesaktian ini, kesaktian itu, bisa ini, bisa itu, wah wali ini. Bisa meramal, wali. Wali kok syaratnya bisa meramal ya? Bahkan syarat jadi wali harus menyelisih ajaran Nabi. Ini wali apa ini? Wali setan. Dan itu sudah dianggap wali Allah tuh, banyak kayak gitu. Nanti kalau mati kuburan wali katanya, padahal wali setan. Udah jelas-jelas nggak Jumatan, wali Allah dari mana gitu. Uniknya lagi, ya nggak tahulah, setannya banyak mungkin ya. Ada seorang yang dianggap wali Allah gitu. Ini pengakuan wartawan. Saya sedang mewawancarai seseorang lah dianggap wali ya. Pas itu Jumatan. Ini wartawannya entah Kristen entah Islam, saya nggak tahu juga. Loh Gus, kok Anda nggak Jumatan? Saya Jumatan. Padahal orangnya di situ sedang bersama dia, pas waktu Jumatan sedang bersama dia. Selesai Jumatan, datang kawan, saya tadi wawancari Gus Fulan itu. Pas Jumatan bareng saya. Loh, tadi sama saya di luar. Loh, berarti memang wali. Ada dua. Ini luar biasa ya. Sekarang orang-orang seperti itu dianggap wali ini banyak. Jadi bahkan orang kalau nggak punya kesaktian tertentu nggak bisa jadi wali. Inilah zaman edan ya. Orang edan, orang keduman. Orang udah nggak punya standar yang baku tentang kebenaran. Kebanyakan orang nggak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Dianggap setiap orang punya kesaktian pasti wali Allah. Nggak disebut Allahnya, pokoknya wali gitu aja. Pokoknya wali, ya maksudnya wali Allah. Itulah bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu. Sekarang kita belajar ilmunya nih. Nggak ada wali kecuali apa? Orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun hum, mereka itulah, nggak ada yang lain. Auliyaullah, wali-wali Allah Ta'ala. Inna ahla taqwa, sungguhnya ahli taqwa, hum awliyaullahi fil haqiqah,
Mereka adalah wali-wali Allah secara hakiki. Berarti yang lain gadungan. Ini yang hakiki, ini yang sejati. Walaysa haula'i alladziina yamshuna 'alal bahri, bukan orang yang bisa berjalan di atas laut atau kolam, kolam cebong. Wa yatiruna fil hawa, atau terbang di hawa. Hawa itu ruang antara langit dan bumi, itu hawa namanya, angkasa. Allah berfirman, ini bukti ya kalau wali Allah itu bukan yang bisa begitu-begitu. Bahkan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ini Asy-Syafi'i betul-betul ulama nih. Beliau bilang, kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, maka jangan kamu tertipu sampai kamu bandingkan amalan dia dengan as-sunnah. Sesuai enggak dengan as-sunnah? Kalau enggak, bukan wali Allah, ya. Makanya harus tahu as-sunnah dulu. Kalau orang enggak ngerti as-sunnah, ya enggak bisa bedakan. Makanya orang-orang awam banyak yang tertipu dengan itu. Oh, ini wali, ini wali. Soalnya diwawancari di sini ngakunya sedang di sana. Yang di sana ketemu memang sedang Jumatan. Ini wali berarti. Begitu gampangnya menyimpulkan seorang itu wali. Kemudian kalau seminar-seminar tidur, tapi begitu giliran dia bicara bisa membahas semua yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Masya Allah, itu terkenal itu, dianggap sebagai wali, punya karomah. Jadi sekarang identik wali itu harus punya karomah. Kalau nggak punya karomah bukan wali. Tidak salah, memang iya wali itu harus punya karomah. Cuma mereka salah dalam memahami apa itu karomah. Jadi dikiranya karomah itu kesaktian luar biasa, itu hanya membatasi di situ. Padahal sejatinya karomah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah menetapi keistiqomahan. Jadi kalau orang bisa istiqomah terus nggak pernah maksiat gitu, nah itu karomah yang paling mulia. Karomah kan ada pemuliaan, Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Karena Allah cinta kepadanya, dia wali Allah, makanya diberi kemuliaan berupa apa? Keistiqomahan. Itulah karomah yang paling tinggi sebenarnya. Maka karomah itu ya nggak tahu, orang lain nggak ada yang tahu, hanya antara dia dengan Allah. Bahkan mungkin dianya pun nggak sadar, Allah yang tahu kalau itu karomah. Itulah pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga orang yang punya kesaktian luar biasa, padahal dia ahli maksiat. Itu bukan karomah, itu nama istidraj. Itu namanya istidraj, dan dia bisa berasal dari sihir atau berasal dari yang lain, ya. Intinya istidraj. Allah bisa saja memberikan kemampuan luar biasa kepada orang ahli maksiat, bahkan orang kafir pun bisa. Nah, itu sebagai apa? Istidraj, bukan karomah. Allah memberikan apa? Nikmat padahal orang itu bermaksiat. Itulah istidraj. Dan itu banyak orang-orang kafir terutama. Ini syarat wali, ya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak sedih. Ini ciri-cirinya, gejala-gejalanya. Jadi kalau orang punya gejala begitu, insya Allah wali Allah. Tidak takut, tidak sedih. Nah, ini karomah juga nih. Bagaimana orang hidup nggak takut, nggak sedih, tentram, hidup bahagia, sejahtera. Itulah hidup yang tidak takut, tidak sedih. Nggak punya duit, nggak sedih. Nanti gimana, nggak takut. Nah, itu wali Allah. Jadi orang yang bisa bahagia karena ada sesuatu, bisa bahagia karena ada materi, karena ada teman, karena masih bersyarat bahagianya, itu masih orang biasa. Kalau wali Allah bahagianya tanpa syarat, bahagianya karena bersama Allah, gitu aja udah cukup. Jadi dia hidup memang bahagia betul setelah wali Allah, nggak sedih, nggak takut. Itu dikarenakan ya sebenarnya dia sedih, tapi sedihnya betul gitu. Sedih apa? Sedih karena kurang maksimal dalam taat, sedih karena pernah tergelincir dalam maksiat, tapi sudah tobat, tapi sedih. Nah, itu yang disedihkan.
Kemudian takut juga, takut kepada adab Allah, takut kepada murka Allah, takut dengan pengawasan Allah dan lain sebagainya. Nah, itu takut dan sedih yang begitu akan menghilangkan takut dan sedih yang lain. Yang kebanyakan orang takut dan sedih karena dunia. Kalau wali Allah takut sedihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti enggak takut enggak sedih. Takut dan sedihnya karena Allah, dan takut sedih karena Allah itu bahagia, tentram. Nangis memang, tapi nangis karena apa? Karena Allah, dan itu tentram di hati, di batin. Itulah bahagia sebenarnya, nangis bahagia. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira nggak pernah sedih sama sekali, ya sedih. Kalau orang nggak pernah nangis itu keras hatinya. Justru wali Allah itu banyak nangis, tapi orang lain nggak harus tahu dan nggak perlu tahu, karena nangisnya antara dia dengan Allah. Ya, seperti disebutkan dalam hadis, orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat diantaranya apa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang ingat Allah saat sendiri, kemudian meleleh air matanya, nangis sendiri, nggak ada orang tahu, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu wali Allah. Di antaranya nanti di akhirat dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih, tapi sedihnya karena Allah, bukan karena dunia. Dia kehilangan dunia nggak penting bagi dia. Dunia memang udah nggak penting bagi wali Allah. Bagi dia yang terpenting adalah Allah, pencipta dunia. Dunia nggak ada apa-apanya. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang masih menggantungkan rasa senang dan sedihnya dengan dunia, itu pasti tidak bahagia. Pasti ya. Orang kalau menggantungkan kebahagiaan itu dengan materi, pasti tidak bahagia. Walaupun banyak materinya, banyak duitnya, banyak, tapi takut nanti kalau habis gimana, nanti kalau hilang gimana, nanti kalau ada rampok gimana, nanti takut. Hidupnya penuh ketakutan, penuh kecemasan. Udah kalau gitu diasuransikan biar aman. Udah asuransi pun nggak aman juga. Itulah orang yang penuh dengan ketakutan. Jadi amannya bukan karena Allah, tapi karena asuransi. Jadi wali Allah itu cirinya tidak sedih, tidak takut, tidak sedih. Itu cirinya ya. Gejala-gejalanya itu begitu. Terus syaratnya gimana? Syaratnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini syarat modalnya sebelum menjadi orang yang bisa tanpa sedih, tanpa takut. Itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu modalnya, itu syaratnya agar bisa menghasilkan hidup tanpa sedih, tanpa takut. Antum pengen hidup tanpa sedih, tanpa takut? Pasti kalau orang waras itu pengen ya. Setiap orang itu pasti ingin bahagia. Tapi kebanyakan orang tidak bisa meraih bahagia. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama nggak tahu caranya, dan ini yang paling banyak. Itulah kejahilan. Kebanyakan orang cari bahagia dengan mengejar dunia. Mayoritas orang kafir maupun muslim banyak. Saya kalau punya duit segini bahagia. Jadi syarat bahagia itu karena dunia. Itu orang yang mengaitkan kebahagiaan dengan dunia pasti tidak akan pernah meraih kebahagiaan sampai kiamat, sampai di neraka nggak pernah bahagia. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dia tahu sebenarnya bahagia itu memang harus begitu. Gimana bahagia itu? Ya bahagia itu ya jadi orang Islam yang soleh, bertakwa, ngerti itu. Itu sebab kebahagiaan, ngerti itu. Tapi hatinya ada zaik, hatinya ada penyakit, hatinya ada syahwat, sehingga dia lebih memilih jalan yang lain. Dia lebih memilih kesenangan instan di dunia. Nantilah ibadah itu nanti tobat itu nanti. Jadi masih ditunda-tunda. Itu yang model kedua. Ngerti sebenarnya saya itu mestinya ya harus ngaji, saya harus tobat, saya harus taat, saya harus berbakti, saya harus ini. Tapi nantilah, mumpung masih muda, di happy dulu lah, dimanfaatkan dulu. Nanti kalau udah tua, ternyata belum tentu tua, udah mati duluan. Yaitu dua tipe manusia yang akhirnya gagal meraih kebahagiaan. Yang pertama bodoh, nggak ngerti gimana cara bahagia. Yang kedua udah ngerti tapi tidak mau menjalankan. Nah, itulah gambaran manusia yang tersesat, yang dikritik oleh Allah dalam Al-Fatihah ya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Yang dimurkai apa? Udah tahu jalan kebahagiaan tapi dia tidak amalkan, itu dimurkai Allah. Yang sesat gimana? Orang yang nggak tahu jalan kebahagiaan. Gimana itu? Shiratal mustaqim itu gimana? Jalan menuju surga, surga dunia dan akhirat itu gimana? Nggak tahu. Maka beruntunglah orang Islam yang betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itulah orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu artinya berilmu dan beramal. Jadi iman kalau gandengan dengan takwa, iman itu adalah ilmu, takwa itu amal. Ya, iman itu modal, takwa itu aplikasi. Ya, iman itu teori, takwa itu aplikasi. Ya, secara kasarnya begitu walaupun nggak sama persis ya. Tapi begitulah, keimanan itu artinya ma'rifat gitu, pengetahuan, keyakinan dalam hati. Kemudian takwa aplikasinya, gimana penerapannya. Kalau orang punya keyakinan, tentu amalannya beda dengan orang yang tidak punya keyakinan. Itulah iman dan takwa. Syarat mutlak untuk menjadi wali Allah. Jadi jangan tertipu lagi sekarang. Ada orang jelas-jelas menyelisih sunnah, dzikirnya penuh dengan bid'ah, kok jadi wali? Enggak bakal. Walaupun sejuta karomah yang mereka punya, itu sihir. Kalau enggak sihir, istidraj pokoknya dari Allah. Pokoknya entah diberi kemampuan apa, entah dari mana, pokoknya itu bukan wali Allah. Bukan syarat jadi wali Allah begitu. Makanya dengarkan perkataan para ulama begitu. Bandingkan, sampai kamu bandingkan dengan as-sunnah. Kalau enggak sesuai as-sunnah, itu bukan wali Allah, jangan tertipu. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah itu walinya orang-orang yang bertakwa. Nah, kadang wali itu ada disebut wali Allah, ada disebut apa namanya? Allah walinya orang bertakwa. Jadi dibolak-balik ini. Orang bertakwa itu wali Allah, Allah walinya orang bertakwa. Apa maknanya? Beda ya maknanya, berubah dikit. Jadi memang wali itu diambil dari kata yang berbeda. Ya, bisa diambil dari kata walayah, artinya mahabbah. Bisa diambil dari kata wilayah, artinya kekuasaan. Nah, wilayah di Indonesia jadi bahasa Indonesia ya, wilayah. Tapi wilayah kekuasaan, wilayah area gitu. Padahal wilayah sendiri artinya kekuasaan. Jadi kalau Allah wali bagi orang bertakwa, berarti Allah itu penguasanya orang bertakwa. Allah itu pelindungnya orang bertakwa. Itu makna dari Allah wali orang bertakwa. Kalau orang bertakwa wali Allah, nggak mungkin orang bertakwa melindungi Allah, nggak. Orang bertakwa itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, dari kata mahabbah. Jadi itu kata timbal balik yang saling melengkapi ya. Kalau dicintai nanti akan dilindungi. Allah walinya orang-orang bertakwa, maka jangan takut, Anda dilindungi oleh Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, wali Allah, kekasih Allah, kalau disakiti itu nggak pernah berpikir untuk membalas. Kenapa? Karena Allah yang akan menangani. Tenang aja, udah Allah itu yang menangani. Makanya orang kalau disakiti sering sakit hati, sering ingin berpikir macam-macam, ada dendam dan sebagainya, itu masih jauh dari wali Allah. Wali Allah itu nggak dendam. Wali Allah itu orang yang apa ya, hatinya itu lapang selebar samudra. Antum kalau tahu samudra, coba antum kasih gula 1 sendok, manis nggak? Ya enggak. Itulah hati manusia yang lapang. Kalau sudah lapang seperti samudra, mau dikasih racun, kasih apa, enggak pengaruh gitu. Jadi kata-kata atau ejekan, cacian, tuduhan enggak bikin sakit hati. Pukulan atau dirampas harta, apapun, pokoknya kedoliman dari orang lain enggak bikin sakit hati. Itulah wali Allah. Dan dia berpikir ya sudah, Allah nanti yang ngatur gitu. Jadi enggak repot-repot balas dendam, Allah yang membalas gitu. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan wali Allah. Ini orang diejek, diem aja, takut kayaknya dia. Bukan masalah takut, bukan apa gitu. Tapi itulah orang yang memang tidak gampang terpengaruh oleh yang namanya gangguan manusia. Gangguan manusia itu hanya seperti sesendok gula yang mau memaniskan lautan, tidak bisa. Gula itu bagus ya, racun lah. Racun yang mau meracuni laut, tidak bisa.
segala sampah itu yang masuk ke laut itu nggak bisa meracuni lautan. Lautan itu terlalu luas. Kemudian fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, hum ashabul walayah atau wilayah. Jadi bisa dibaca wa, bisa dibaca wi. Maknanya beda. Kalau walayah mahabbah, kalau wilayah kekuasaan atau perlindungan. Haqqon, dia adalah orang-orang yang mendapatkan mahabbah atau mendapatkan perlindungan secara benar. Benar-benar mereka lah yang dapat. Al-mujtahiduna fi fi'li ta'ati wa nawafil. Mereka orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan nafilah tambahan. Ketaatan ini dari mulai yang wajib-wajib, nafilah ini yang sunnah-sunnah. Itu mereka lah orang yang betul-betul ashabul walayah, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memperbanyak nafilah setelah yang wajib. Jadi yang wajib paling pertama kali ya. Yang wajib itu apa sih? Ya wajib kita tahu, perintah yang memang hukumnya wajib, sama satu lagi ini yang sering dilupakan. Allah, apapun yang Allah larang itu wajib ditinggalkan. Berarti wali Allah itu jauh dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kalau tergelincir masih manusia, wali Allah juga masih manusia, bisa tergelincir dalam maksiat, tapi segera bertobat. Itu kuncinya. Jadi jangan dikira nggak pernah maksiat sama sekali, ya pernah, tapi bertobat. Nabi Adam aja salah kok, tapi bertobat gitu. Nabi-nabi salah juga, tapi bertobat. Mereka bertobat. Nabi Yunus ditelan ikan, bertobat. Dan lain sebagainya. Ya, itu wali Allah ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan nafilah. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala pernah berkata, at-taubah laisa li haqqun laisa haqqan lil mudnibina khosotan. Taubat itu bukan hak orang yang berdosa khusus. Bukan khusus haknya orang berdosa. Walakinna haqqan lil mu'minina amatan. Akan tetapi taubat itu adalah haknya orang beriman secara umum. Ya, jadi semua orang beriman itu berhak untuk bertobat. Dan taubat itu hak ya, bukan kewajiban. Kita punya hak gitu. Maksudnya itu kebutuhan kita. Kita yang butuh tobat, bukan kita wajib tobat, enggak. Salah kalau antum wajib tobat. Enggak. Itu hak. Kalau enggak mau ya udah, itu dia mau ngambil hak dia, ya udah disiksa nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Sengsara gitu. Orang enggak mau ngambil haknya ya sengsara gitu. Tobat itu hak. Maka ambil hak antum, jangan disia-siakan. Jadi haknya orang beriman secara umum, kata beliau. Dari apa? Min taksirin fil wajibat wa dha'fin fi ada'i ta'at. Dari kekurangan dalam menunaikan kewajiban, dan itu pasti siapa yang bisa sempurna kita menunaikan kewajiban? Gak ada, pasti banyak kurangnya. Makanya kita butuh tobat. Begitu selesai sholat bilang apa? Astagfirullah. Loh, kan ini baru selesai sholat, ya kan nggak sempurna sholat kita. Disempurnakan dengan istighfar, disempurnakan dengan taubat. Dan Allah dengan kepemurahannya, maha pemurahnya, walaupun sholat kita nggak sempurna, bisa Allah sempurnakan, ditambal oleh Allah karena kita bertaubat. Itu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih jauh sholat kita dari apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama batin sholat itu masih jauh. Kalau dohir mungkin ya bisalah ditiru, tapi batin ini susah sekali. Wa dha'fin fi ada'i ta'at. Kemudian lemah juga dalam menjalankan ketaatan. Nah, ketaatan itu sunnah. Kalau digandingkan dengan wajibat berarti taat itu sunnah. Sunnah memang tidak wajib, ya namanya sunnah. Tapi karena lemah kita menjalankan sunnah, akhirnya yang wajib menjadi kurang sempurna. Makanya kita menjalankan sholat sunnah untuk apa? Menyempurnakan yang wajib. Kok malas menjalankan sholat sunnah? Itu juga perlu taubat itu. Menunjukkan kerasnya hati ya. Orang kalau malas beribadah sunnah itu hatinya keras ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya lembutkan hatimu dengan istighfar. Ya, lembutkan hatimu dengan istighfar. Kalau enggak dengan istighfar,
dengan sakit. Sakit itu bisa melembutkan hati. Tapi siapa yang mau sakit? Nah, sehat sama sakit yang penting sehat. Lebih baik kita sehat sambil istighfar daripada adalah sakit aja lah biar lembut hati. Nah, jangan nantang musibah ya. Sehat itu lebih bagus. Makanya biar bisa tetap beribadah, ya, jaga kesehatan sambil memperbanyak taubat. Biar hati tetap lembut, tetap menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhiku wali. Ini tamyiz, maksudnya memusuhi waliku. Siapa yang memusuhi waliku? Jadi ini disandarkan ke Allah sudah. Memusuhi wali sama dengan memusuhiku. Siapa musuhiku? Pertamanya gitu, walian, tapi maksudnya wali. Jadi kalau orang musuhi wali Allah berarti memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih, pemuliaan bagi wali Allah. Jadi wali Allah itu luar biasa. Wali kota aja udah luar biasa, apalagi wali Allah. Wali kota, penguasa kota itu artinya. Faqad adantuhu bil harbi, maka berarti dia telah berarti aku mengumumkan kepadanya perang. Lihat, ini makanya wali Allah tuh nggak usah repot-repot balas. Allah yang perang. Allah mencanangkan perang kepada orang yang menyakiti wali Allah. Hati-hati dengan wali Allah ya. Hati-hati dengan istri antum, jangan-jangan wali Allah, antum jangan main-main sama istri. Suka menyakiti istri, begitu istrinya doa antum langsung jungkir balik. Hati-hati jangan nyakiti orang sembarangan ya. Kita nggak tahu siapa wali Allah di antara manusia ini. Atau mungkin anak antum bisa jadi malah jadi wali Allah, bisa jadi, kita nggak tahu. Ada sebagian anak yang rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar daripada orang tuanya. Walaupun orang tuanya ngaji, anaknya bisa lebih takut pada Allah, bisa itu. Ya, orang itu nggak sama ya. Mungkin kita juga pernah merasakan tahapan hidup di mana kita lebih takut pada Allah daripada saat ini gitu. Kita bisa rasakan itu. Kok sekarang takutnya nggak kayak dulu gitu, bisa. Jadi, walaupun masih kecil bisa rasa takutnya lebih besar daripada orang yang lebih tua atau lebih besar. Jadi wali Allah tuh syaratnya nggak harus paling tua, nggak. Jadi Allah yang mencanangkan perang dengan orang yang memusuhi wali Allah, menyakiti wali Allah. Sama dengan orang yang riba tuh. Allah mengumumkan perang dengan orang yang transaksi riba. Makanya orang yang ribawi itu nggak pernah bahagia ya. Perang sama Allah tiap hari. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, ahabbu ilayya bi syai'in ahabba ilayya, ahabbu ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, ahabba ya bukan ahabbu, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi perkara yang paling Allah cintai adalah apa yang Allah wajibkan. Yang Allah wajibkan dua tadi saya bilang. Apa? Ya perintah yang wajib sama meninggalkan yang haram. Itu wajib hukumnya. Tuh, fokusnya kita ke situ dulu. Antum jangan memperbanyak ibadah sunnah kalau yang ini belum. Ini dulu yang paling maksimal. Tinggalkan dosa-dosa, itu paling penting. Sebelum antum banyak ibadah sunnah. Ya, rajin sholat malam tapi rajin merokok. Ini belum jadi wali Allah. Tapi sakti setan itu ya. Jadi jangan tertipu dengan kesaktian. Kalau rajin merokok itu bukan wali Allah. Rajin musik-musikan bukan wali Allah. Walaupun musiknya musik Islami katanya, tidak ada musik Islami. Islamisasi dalam musik ini nggak ada. Ini banyak orang dikira wali Allah tapi hobinya musik-musikan ya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikirnya sambil joget-joget itu. Dan itu
nyata banyak dianggap wali itu. Ya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak mungkin Allah mencintai yang seperti itu. Itu jelas perkara yang Allah haramkan, dan orang yang menjalankan yang haram nggak bakal jadi wali Allah, nggak bakal. Jadi hamba mendekatkan diri kepada aku dengan kewajiban, ya, tidak ada yang lebih aku sukai daripada menunaikan kewajiban, mimma aftaradtuhu alaihi. Kemudian kalau yang fardu sudah dilengkapi, berikutnya apa? Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, tambahan. Nawafil itu tambahan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah diperbanyak. Dan ini jangan sampai kelewat kepada bid'ah, ya. Sholat yang nggak diajarkan Nabi, sholat rogoib lah, sholat awabin, sholat ini macam-macam. Kalau sholat awabin maksudnya sholat duha, betul, tapi awabin yang lain salah. Sholat arba'in, sholat macam-macam, orang mau bikin kreativitas ibadah itu bukan wali Allah yang begitu. Ibadah sunnah ya sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul bilang, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang nggak suka tuntunanku bukan golonganku. Kalau bukan golongan Rasul nggak mungkin jadi wali Allah. Uniknya di Indonesia ini marak, ya, syarat jadi wali Allah harus menyelisih tuntunan Rasul. Itu aneh banget. Kalau bagi ahlu sunnah wal jamaah, syarat wali Allah mengikuti Rasul. Kalau bagi kaum tertentu, syarat wali Allah justru menyelisih Rasul. Kalau mengikuti Rasul itu tingkatan paling rendah, namanya tingkatan syariat. Harus lebih tinggi lagi tarekat, lebih tinggi lagi ma'rifat hakikat. Nah, itu baru jadi wali Allah. Jadi cara jadi wali Allah, Pak, menyelisih syariat. Ya, naudzubillah min dzalik. Inilah kejahilan yang sudah dianggap cerdas hari ini. Wal'iyadzubillah. Jadi mendekatkan diri dengan nawafil hatta uhibbahu, sampai aku betul-betul mencintainya. Nah, itu kalau dicintai Allah namanya apa? Wali Allah. Karena ini hadis dari awal bilang apa? Man adali waliyan, siapa musuh waliku. Wali itu siapa? Kan kita pengen tahu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Ini hadis qudsi, ya, oleh Allah sendiri yang menjelaskan. Jadi wali Allah itu adalah orang yang memperbanyak ibadah nawafil setelah yang fardu ditunaikan. Dan itu semuanya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil bisa menjadi wali Allah tanpa takwa. Wa min huna, maka dari sini yatabayyanu kadbu wa dajalu iddi'ai man qalu. Ya, dengan ini jelaslah dustanya dan dajalnya. Dajjal itu artinya dusta juga. Klaim orang yang mengatakan innahum auliyaullah, mereka adalah wali-wali Allah. Min munharifi sufiyah, dari kalangan orang-orang yang menyimpang sufiyah. Kata sufiyah ini sebenarnya kata bid'ah, ya. Tapi kalau yang dimaksud mereka itu siapa, belum tentu semuanya salah gitu. Ya. Karena ada orang-orang yang memang memilih hidup yang memilih jalan hidup yang takasyuf atau zuhud. Itu bisa jadi kalau masih di atas sunnah itu wali Allah bisa. Tapi kalau yang sudah menyimpang dari tuntunan Rasulullah itu bukanlah wali Allah. Itu sesat, ya, munharifi sufiyah. Makanya munharif ini orang yang menyimpang. Munharif itu penyimpangan pendapat. Kalau mukhtalif itu perbedaan pendapat. Ikhtilaf dalam Islam itu boleh, perbedaan pendapat, itu masalah fikih. Tapi kalau inhiraf itu penyimpangan pendapat, itu dalam akidah. Nah, itu sesat, ya. Menyelisih ijma itu namanya inhiraf. Kalau hanya menyelisih imam tertentu dalam masalah fikih itu namanya ikhtilaf, itu tidak masalah selama ada dalil. Alladzina yarkusuna, ya, mereka yang suka menari. Lihat ibadahnya nari-nari, joget-joget. Ini banyak orang pakai jubah, joget-joget. Gimana hidup kok kayak gitu? Itu penjajah mau datang pun seneng ngelihatnya gitu. Makanya, ya, di beberapa negara Islam penjajah itu masuk melalui jalur tasawuf, orang-orang sufi.
sama Syiah. Sufi dengan Syiah ini susah dibedakan, banyak sekali kemiripannya, walaupun masing-masing merasa bukan itu. Orang Sufi nggak ngaku bukan Syiah, orang Syiah ngaku bukan Sufi, itu kemiripannya banyak sekali. Di mana ada Sufi, di situ nanti akan ada Syiah, mudah itu. Dan jalur masuknya Tartar dulu ke negeri Islam itu melalui jalur Sufi. Alladzina yarkusuna, yang mereka suka menari-nari. Jadi orang yang kegiatannya gitu dalam masalah politik dan sebagainya itu gampang ditipu. Memang orang enggak gimana ya, agamanya tidak berdasarkan ilmu. Orang yang paling tidak menghargai akal itu kaum tasawuf. Wa yadribuna bit-tabl, dan memukul-mukul rebana fil mawalid, dalam maulid-maulid. Kok jamak ini? Karena maulid banyak, mereka paling senang merayakan ulang tahun. Kalau orang barat kan anak-anak kecil tuh selamat ulang tahun gitu, happy birthday gitu. Itu anak-anak kecil. Kalau di tasawuf itu sampai orang udah mati juga dirayakan ulang tahunnya, Masya Allah, luar biasa. Ada maulid Nabi, maulid fulan, itu yang wali-wali dianggap wali-wali. Maulidnya dirayakan semuanya. Enggak cuma hari kelahiran, hari kematian juga lebih hebat daripada orang barat ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada milad hari kelahiran, ada haul hari kematian itu. Perayaan hari kematian di kuburan biasanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kuburan wali itu enggak pernah sepi. Terus orang nyeletuk lagi, itulah berkahnya wali. Udah mati saja bisa menghasilkan ekonomi. Ya karena pengunjungnya banyak. Kita masih hidup, ekonomi seret. Ini wali ya. Udah mati saja sumber ekonomi. Bagi masyarakat sekitar juga, yang ngurusin juga dapat duit banyak gitu. Masya Allah, luar biasa, berkah katanya. Begitu kriteria wali ya. Nanti coba lihat kuburan antum, sepi apa enggak. Kalau sepi bukan wali ya. Itu kalau pakai kriteria mereka. Al-mawalid, kemudian wayatamayaluna, mereka goyang-goyang gitu, miring-miring tuh, tamayul tuh ya goyang, dikir goyang-goyang itu, goyang kepala, lama-lama goyang badan ya, Masya Allah. Hati-hati kalau dikirnya udah mulai goyang-goyangan. Dikir tuh nggak usah goyang-goyang. Wayatamayaluna wayatasaqatuna, sampai jatuh. Nah itu nyata ya. Itu dikir sampai muter-muter kepala gitu kan. Kayak rocker gitu. Namanya kayak gitu kan pusing, jatuh deh. Wah, udah wajib ini, udah mulai gila. Ini udah mulai nih. Masuk ini wali. Ini kesurupan ya, gimana? Luar biasa, aneh ya. Tapi begitulah orang kalau nggak pakai akal ya susah mau dituturi. Angel ya, udah angel itu tuturannya wis angel. Jatuh ya, wa yaz'umuna sar' tuh. Mereka menganggap ini sedang sar', ini kesurupan sebenarnya, tapi kesurupan Tuhan, kesurupan Tuhan, hantu padahal ya, hantu dibilang Tuhan. Wa yu'ashiruna al-mirdan, nah, ini juga bahayanya ya, ini nyata ini ya. Mereka bergaul dengan murdan itu anak-anak laki yang tampan, yang belum berjenggot, belum berkumis. Ini mesum ini ya. Jadi beberapa tokoh-tokoh mereka itu ya begitu, mereka udah nggak mengharamkan hal-hal begitu, homo jadinya ya, naudzubillah min dzalik. Memang kemaksiatan. Waniswan dan wanita-wanita ini masih mending ini, tapi tetap maksiat gimana? Dzikir tapi campur wanita ya. Diakhiri dengan perzinaan ya, naudzubillah min dzalik. Itu mirip antara Syiah dengan Sufi, mirip dalam hal itu.
Orang Syiah juga gitu. Kama naqala anhum al ulama, sebagaimana dinukil oleh para ulama tentang mereka ya. Jadi ini kita menyatakan begini berdasarkan fakta yang ditulis dalam sejarah oleh para ulama ahli sejarah yang menyebutkan kejadian nyata di masa mereka atau sebelum mereka. Dari dulu ini kayak gini sudah banyak. Jadi kalau sekarang kita tahu sesuatu, yakin terhadap sesuatu kalau ada videonya, dan video juga banyak. Jadi ulama dulu nulis kayak gitu nggak ada videonya, tapi itu nyata. Dan sekarang dengan ada video masih ragu? Nyata, ada pada mereka. Bagaimana dzikir joget-joget itu banyak sekali. Di masjid itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang suka break dance di jalan-jalan atau di di diskotik atau di tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat dugem, ya, naudzubillah min dzalik. Itu di masjid sudah jadi tempat seperti itu, naudzubillah min dzalik. Itulah mereka ya, wali-wali setan dikira wali-wali Allah. Terus nanti ada pertunjukan juga ya, kebal senjata ditusuk enggak apa-apa, lidahnya ditusuk lah, pipi ditusuk lah. Jadi mengesankan orang, oh ini wali betul nih, kebal senjata nih. Jadi itulah tipuan ya, trik untuk menipu manusia awam. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan, nahnu auliyaullah, kami adalah wali-wali Allah. Ya, pengakuan. Sebenarnya wali Allah hakiki sejati nggak pernah ngaku sebagai wali sama sekali. Bahkan dirinya pun nggak merasa wali, nggak tahu. Kalau orang ngaku wali, atau mungkin dia nggak ngaku, tapi orang lain menuduh Anda wali dan dia senyum-senyum dibilang gitu, itu ciri-ciri wali setan. Ya. Ngaku, ya, ngaku-ngaku sebagai wali. Yad'una an-nasa ila istighatsah bihim, tuh bahkan mengajak manusia untuk beristighatsah kepada mereka, minta ludahnya gitu, banyak bawa botol gitu, minta diludahin sama wali. Dan itu nyata tuh, banyak botol-botol dikasihkan, nanti dibawa pulang buat obat biar kaya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Au yadribuna bidalik, atau au yurduna bidalik, atau mereka ridho dengan itu. Maksudnya nggak ngajak manusia untuk istighatsah, tapi ketika ada orang istighatsah kepada mereka, mereka ridho dengan itu. Itulah. Dan banyak juga di negeri ini ya, orang-orang gila itu dianggap wali. Alasannya Pak, ini udah gila tapi masih ngaji gitu, masih bisa membaca Quran. Oh ini berarti wali ini. Dia menampakkan kepada kita gila, tapi sebenarnya dia nggak gila gitu. Masya Allah, entahlah, bisa diakal-akalin kayak gitu. Orang-orang gila dianggap wali. Bahkan ada itu di Jawa Timur, wali yang gondrong, suka pakai baju lekton ya, singlet warna merah, ngomongnya ngaco, nggak bisa dipahami kalau ngomong. Ya orang gila betul. Tapi pengikutnya banyak dari Malaysia berdatangan ke sana. Luar biasa. Kualitas ekspor ya. Sampai ke negeri jiran itu ketipu juga, luar biasa, Masya Allah. Segitunya ya orang jualan, kok bisa gitu. Itu mengeruk keuntungan duniawi semata gitu itu. Kadang polisi pernah nilang orang yang dianggap wali gitu. Polisi pun ketakutan karena orang udah menganggap ini wali gitu, jadi takut semua orang. Masya Allah, luar biasa. Nggak jadi ditilang. Jadi boleh melanggar aturan lalu lintas. Gimana aturan lalu lintas nggak boleh dilanggar? Wong aturan Allah jadi dilanggar. Itu wali setan. Wa qad ja'alallahu 'azza wa jalla lana furqanan. Ya, padahal Allah sudah membuat untuk kita furqan, pembeda. Ini penting makanya punya pembeda itu. Al-Qur'an juga disebut Al-Furqan. Ada satu surat namanya Al-Furqan.
pembeda. Kalau orang punya ilmu bisa membedakan. Makanya secara khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir syaitan. Pembeda antara wali ar-Rahman dengan wali setan. Dibaca itu, sudah diterjemahkan banyak. Biar kita jelas gitu, enggak tertipu mana wali Allah, mana wali setan. Karena setiap orang dibilang wali dikiranya wali Allah ya. Kita tahu iya wali itu, tapi wali setan gitu. Belum tentu wali Allah. Di antaranya Allah bilang tadi, ayat tadi ya. Ini ciri wali Allah nih. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu contoh. Ini ayat tentang wali nih, syarat wali. Yunus 62 63. Ingat itu. Itu pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Mau lebih lengkap lagi surat Al-Maidah 54. Setelah Al-Maidah yang dipopulerkan oleh Ahok dulu 51, 52 itu nyambung itu sebenarnya. Sampai kemudian 54 ini wali Allah. Ayat tentang wali Allah, syarat menjadi wali Allah. Kemudian juga Ali Imran 31 ya tentang orang yang mengaku mencintai Allah, maka diuji dengan ayat ujian cinta. Ujiannya apa? Ikuti Rasulullah. Kalau kamu ikut Rasul, maka Allah akan mencintaimu. Nah, kalau dicintai Allah berarti wali Allah. Berarti syarat untuk jadi wali Allah apa? Ittiba Rasul. Jadi ahli sunnah. Kalau ahli bid'ah nggak bisa. Ahli bid'ah nggak bakal menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 34. Allah berfirman, in auliya'uhu ilal muttaqun. Tidaklah wali-walinya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang enggak bertakwa enggak bakal jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tuh, tapi sayangnya kebanyakan mereka enggak tahu. Nah, ini kenyataan. Allah sudah bilang dari dulu, kebanyakan orang enggak tahu kalau wali Allah itu apa? Orang yang bertakwa. Enggak tahu syarat ini atau enggak tahu hakikat siapa wali Allah, dan itu nyata juga. Karena siapa yang tahu orang bertakwa? Enggak ada. Yang tahu ketakwaan cuma Allah. Makanya Allah bilang wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Diri kalian itu ya di antara kalian. Mungkin mentazkiyah orang lain pun enggak boleh. Oh, ini wali Allah, itu tazkiyah namanya. Kenapa? Wa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa gitu. Jangan klaim orang ini wali Allah, ini saya wali Allah dan seterusnya, jangan. Kenapa? Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Kemudian juga orang mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa paling bertakwa? Ya enggak tahu. Karena takwa itu hahuna, kata Rasul. Takwa itu di hati. Siapa bisa ngorek hati manusia? Enggak ada yang bisa. Makanya wali memang rahasia. Wali itu misteri. Tapi secara umum semua orang beriman dan bertakwa ngikuti sunnah Rasul itu wali Allah semua. Jadi kalau mau nyari kuburan wali itu banyak. Kuburan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kuburan wali. Kuburan Baqi itu istrinya sahabat, itu kuburan wali itu. Nyata-nyata itu kuburan wali. Terus mau apa dengan kuburan wali? Ngalap berkah itu enggak boleh. Ya kuburan wali ya kuburan wali. Emang kenapa gitu? Bagi Islam itu bukan sumber apapun ya, bukan sumber penghasilan juga. Jadi sudah, agama ini jelas ya, sudah ajarannya itu sudah sempurna, apa yang diajarkan Rasul itu sudah jelas, apa yang diamalkan para sahabat itu jelas. Jadi jangan percaya dengan isu-isu ya, dengan khurafat, khayalan-khayalan manusia ya, fiktif, cerita fiktif, ini bisa itu, kemudian terpesona, kemudian terkesima, kemudian terpukau, kemudian apa? Dianggap sebagai wali Allah. Hati-hati, wali Allah itu enggak bisa diklaim. Orang mengklaim ini kuburan wali, tidak bisa. Kecuali secara umum bisa. Setiap orang beriman bertakwa itu wali. Cuma wali itu kan bertingkat-tingkat. Kalau maksudnya wali khusus yang punya karomah ini dan itu, kita nggak percaya. Nggak boleh percaya.
Dan kalaupun percaya di wali, kuburan wali, emang kenapa gitu? Dalam Islam pun nggak ada ritual-ritual di kuburan, nggak ada. Ibadah di kuburan tuh nggak ada. Bahkan kuburan dalam Islam itu identik dengan apa? Dengan tempat yang tidak dipakai ibadah. Maka Rasul bilang apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya dipakai apa? Ibadah. Maka bacalah Quran di rumah. Karena kalau kuburan itu nggak dipakai buat baca Quran. Kuburan itu nggak dipakai untuk sholat. Afdhal sholati rajulin fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Nah, jadikan rumah itu sebagai tempat sholat, biar tidak seperti kuburan. Ya, dalam Islam itu kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat ngalap berkah dan lain sebagainya. Karena wali itu sering di Indonesia itu jadikan tempat untuk ngalap berkah, tempat untuk mengambil faid, namanya faid itu limpahan berkah. Nah, ini soalnya ini orang berkahnya banyak, kalau kita datangi, kita usap-usap kuburannya, kita kena limpahan berkahnya. Ini nggak ada dalam Islam begitu, tidak ada. Qala As-Sa'di rahimahullah taala, fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka itu bagi Allah adalah wali. Sudah. Kita nggak usah saling mengklaim, nggak usah saling menuduh, ya. Wali itu rahasia Allah. Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kita ngaku bertakwa, itu malah nggak bertakwa. Orang yang ngaku-ngaku bertakwa malah nggak bertakwa. Orang yang mensucikan diri sendiri itu nggak bertakwa. Jadi jangan mensucikan diri kita sendiri. Kita hanya teruslah menjadi orang yang berusaha untuk takwa. Adapun kesimpulan takwa atau enggak takwa Allah yang tahu. Begitu. Jadi dengan begitu aman, nggak usah saling menuding itu wali itu enggak ada. Dalam Islam itu nggak penting hal-hal begitu. Terus gimana orang soleh nggak boleh dimuliakan? Dimuliakan. Orang soleh wajib kita muliakan, orang berilmu kita muliakan, ahli ibadah kita muliakan. Sesuai dengan dohirnya, itu namanya apa? Cinta karena Allah. Bukan karena kita mengharap berkahnya, bukan. Kalaupun ada berkah ya karena kita taat pada Allah, karena Allah menyuruh kita untuk memuliakan ulama, memuliakan orang soleh. Kemudian kita dapat berkah dari Allah, bukan dari orang soleh itu, gitu. Kita dapat berkah karena kita ngikuti Rasul, ngikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ berkahnya. Ya, bukan karena apa? Bukan karena dapat dari walinya, bukan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.